Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dan salam sehat. Kiranya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan berbicara sebagai tema kita tentang iman. Dan saya percaya kita semua mengerti dan paham tentang iman. Iman adalah bagian dalam kehidupan kita, dan sebagaimana kita pahami, iman itu merupakan juga memberlakukan kehendak Allah di dalam mempercayai Dia. Di dalam bacaan kita ini, kita melihat tentang iman yang tumbuh dan hadir di dalam seorang wanita Kanaan. Ia seorang ibu yang anaknya sedang sakit, dan kemudian ia bertemu dengan Yesus. Dan kemudian Yesus mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu." Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang hebat. Kenapa? Karena ibu ini adalah orang Kanaan. Dia bukan dari orang Yahudi, bukan dari bangsa Israel. Dan mereka sejak Israel menjadi kerajaan, maka orang-orang Kanaan tidak lagi bersama-sama dengan orang Israel. Dan sekarang ia bertemu dengan Yesus dan dikatakan bahwa imannya besar. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus mengunjungi Tirus, sebuah kota kecil di pesisir Palestina, daerah Syria. Dan pada waktu itu perempuan ini atau ibu ini yang anaknya sedang sakit, ia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Dia memanggil-manggil Yesus, tetapi Yesus sepertinya tidak melayani dia, tidak mau mendengar dia. Dan ketika murid-muridnya bertanya, kenapa Yesus tidak mau bertemu atau berhenti sebentar menemui ibu ini, dia katakan bahwa dia hanya diutus untuk domba-domba Israel yang sesat. Dan ketika wanita ini atau perempuan Kanaan ini berkesempatan bertemu dengan Yesus, lalu ia menyembah dia dan mohon agar Yesus menyembuhkan anaknya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita dikatakan bahwa Yesus mengatakan kepada perempuan itu dalam ayatnya yang ke-27, Yesus katakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ibu bapak, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalimat Yesus ini keras sekali. Dia merendahkan perempuan ini. Tetapi kita melihat apa jawaban ibu ini. Dia katakan, benar Tuhan, tapi anjing juga memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan,
jawaban perempuan ini memberikan jawaban Yesus yang mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu." Ayat yang ke-28. "Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana ibu ini mendapatkan kasih karunia Allah. Dan kemudian juga anaknya sembuh. Yang menarik perhatian kita, kok bisa dia disebut imannya besar? Apa yang mendasarkan itu? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari rangkaian firman Tuhan dan percakapan yang disampaikan oleh wanita ini, kita melihat bahwa dia mengerti Yesus itu dengan benar. Dia tahu persis siapa Yesus itu. Inilah yang membuat Yesus memberikan apa yang ia harapkan lewat imannya. Ia tahu persis siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-27. Di mana perempuan ini berkata, "Benar Tuhan." Kata yang dipakai di sini Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa orang-orang Israel itu tidak bisa menyebut nama Tuhan dengan begitu saja. Mereka dilarang, tidak boleh menyebut nama Tuhan. Itu ada di hukum pertama mereka, dan mereka dilatih sejak kecil untuk hal tersebut. Tetapi perempuan ini dengan ringan dia katakan Tuhan. Dan di dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani, ini disebut atau ditulis kurios, artinya Tuhan. Nah, inilah satu pengenalan yang ada dalam diri perempuan ini tentang Yesus. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang mengenal Yesus tetapi tidak mengerti tentang Yesus. Tidak tahu persis tentang Yesus. Bahkan murid-muridnya pun banyak yang mempunyai jawaban yang tidak tepat ketika ditanya siapakah Yesus. Dan ketika mereka mengerti juga pada akhirnya, tapi Yesus melarang untuk tidak memanggil dia atau menyebut dia Tuhan sampai pada waktunya. Tetapi yang jelas bahwa murid-murid juga tidak menggunakan kata Tuhan. Mereka memanggil Yesus Rabi, memanggil Yesus Guru. Tetapi perempuan ini, ia menyebut Yesus Tuhan. Itu artinya bahwa dia mengenal dengan benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah salah satu yang dilihat oleh Yesus. Yang berikutnya, ia juga melihat bahwa remah-remah yang jatuh dari meja itu dan dimakan itu sama menurut dia kualitasnya dengan roti yang utuh. Remah-remah itu juga merupakan sesuatu yang mengandung berkat Allah dan mujizat di dalam. Artinya ia juga sama memiliki kuasa dan mujizat Allah di dalamnya. Sehingga bagi dia nggak apa-apa deh makan remah-remah
Sebab yang sedikit itu, kalau itu kualitasnya dari Allah, itu memiliki kuasa yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat iman perempuan ini besar. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Itu artinya bahwa firman itu akan menumbuhkan iman kalau ia direspons, kalau ia ditanggapi, diterima. Artinya, kalau ada firman, maka ada iman yang muncul. Iman dan firman berjalan bersama-sama. Nah, di dalam ayat ini ingin menekankan bahwa firman itu muncul karena mendengar. Perempuan ini pasti juga sudah mendengar. Dia mendengar dan lewat mendengar dan dia tahu banyak mungkin dari orang-orang percakapan secara mulut ke mulut mungkin pada saat itu. Sehingga dia percaya kalau dia bertemu Yesus dia akan disembuhkan anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah bentuk iman itu. Inilah firman yang menumbuhkan iman. Saudara-saudara, kita pada saat ini juga bersyukur bahwa gereja tetap memberitakan firman. Dan memang inilah tugas gereja di dalam segala situasi. Kita tahu bahwa di dalam situasi yang kita sedang hadapi saat ini di mana ada pandemi COVID-19 yang berakibat di mana gereja juga harus ditutup. Ya, dengan catatan karena harus menjalankan protokol kesehatan, tidak boleh berkumpul bersama-sama. Namun demikian, gereja tetap memberitakan firman dengan caranya. Karena memberitakan firman ini adalah tugas apostolik, tugas rasuli, di mana gereja dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dia harus memberitakan firman selama gereja itu masih ada. Sebab gereja itu tugasnya adalah memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, dengan caranya maka firman itu disampaikan lewat berbagai hal yang memungkinkan. Seperti sekarang kita mendengar firman dalam bentuk online, dalam bentuk daring, dalam bentuk media sosial. Artinya bahwa firman itu tidak bisa dibatasi dan ditutup. Tidak bisa dibendung, dia harus diberitakan. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya mengapa di mana ada firman, jemaat dilayani. Kita yang mendengar firman itu ditumbuhkan imannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan menolak mendengar firman. Oleh sebab itu kita harus rajin-rajin di dalam kehidupan kita ini untuk juga mendengar firman. Dan itu dapat kita lihat di dalam kehidupan kita atau kita jalani di dalam kehidupan kita melalui persekutuan yang dijalankan. Yang dibuat
atau yang disampaikan. Dan inilah yang sekarang kita lakukan, bahwa firman itu tetap harus diberitakan. Sebab dengan demikian maka iman itu dipelihara. Saudara-saudara, ada satu hal yang menarik tentang iman orang atau iman perempuan Kanaan ini. Kita ingat dengan cerita Rut. Rut ini adalah wanita dari Moab. Dia bangsa Moab. Dan pada waktu itu dia menikah dengan suaminya, anak dari Naomi. Naomi itu adalah orang Israel, yang pada waktu itu anaknya laki-laki berada di Moab karena mereka pindah atau hijrah ke Moab karena ada kelaparan di Bethlehem. Dan ketika mereka berada di sana, maka mereka menikah. Dan kemudian terjadi bahwa suaminya meninggal, termasuk juga suaminya Naomi. Lalu Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem karena situasinya sudah lebih baik di Bethlehem. Dan pada waktu itu Naomi mengatakan, kamu gak usah ikut ke Bethlehem, kamu di Moab saja. Tetapi dia bersikeras untuk ikut ibunya Naomi untuk kembali ke Bethlehem. Dan kemudian apa yang dia jadikan dasar dia mau ikut pada Naomi? Dia katakan Allahnya Naomi itu Allahnya. Bangsanya Naomi itulah bangsanya. Dia ini orang Moab. Tetapi dia mau hidup sebagai orang yang percaya kepada Allah sebagaimana ibunya ini, Naomi. Dan saudara-saudara, kita tahu cerita ini bagaimana Tuhan memberkati dia dan kemudian dia menikah dengan Boaz. Dan lewat perkawinan Rut dengan Boaz ini, maka keturunan mereka ini lahirlah Daud. Dan yang di dalamnya juga ada Yesus Kristus. Dia menjadi berkat. Saudara-saudara, ini kita bisa lihat di dalam silsilah Yesus dalam Matius pasal 1. Kita lihat di sini bahwa kasih karunia Allah itu akan senantiasa menjadi bagian bagi siapa saja yang percaya, yang beriman, yang menghendaki agar kehendak Allah itu jadi di dalam kehidupan mereka. Artinya memberikan kesempatan Allah lah yang mengendalikan hidup kita. Inilah yang disebut dengan beriman. Beriman adalah artinya bahwa kita memberlakukan kehendak Allah. Biarlah Allah yang bekerja, Allah yang melakukan. Dan kita percaya saja bahwa yang dilakukan Allah adalah dalam kebaikan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu lewat bacaan ini, lewat firman Tuhan ini, maka kita juga secara bersama-sama diingatkan untuk supaya kita juga memelihara iman kita. Sebab itu saya ingin mengajak jemaat untuk supaya senantiasa rajin mendengar firman. Jangan menjauhkan diri dari mendengar firman. Artinya bahwa kita juga berusaha untuk bukan hanya mendengar firman itu, tetapi juga menjadikan firman itu sebagai bagian di dalam kehidupan
kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 11 ayat 28 dikatakan begini, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Oleh sebab itu saya mengajak, marilah jemaat, kita bukan hanya mendengar firman, tapi memelihara firman itu. Sebab dikatakan di sini, maka kamu akan berbahagia. Kata bahagia di sini artinya, saudara-saudaraku, bahwa kita dengan firman itu dituntun di dalam kebenaran. Firman itu adalah terang, sehingga kita dalam perjalanan hidup ini diberikan hikmat dan tuntunan kasih-Nya. Sebab firman itu adalah terang yang mencahayai jalan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah juga dikatakan bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Sehingga kalau kita memelihara firman, maka firman itu akan bertumbuh dan memberikan kepada yang memelihara firman itu kekuatan dan pembaharuan. Dan ini penting bagi kita, khususnya di tengah-tengah situasi kita pada saat ini, di mana kita sedang menghadapi virus corona, pandemi COVID-19 yang belum selesai-selesai, yang terus menjadi tantangan bagi kita. Saudara-saudara, menghadapi hal ini, kita tahu dampaknya luar biasa. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, kita tidak akan takut ketika kita tahu bahwa iman kita kepada Kristus akan menolong kita. Bahwa beriman kepada Dia itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudara, memang mengatasi corona ini, virus ini memang ada protokol kesehatan yang dijalankan. Mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Tetapi bagi kita orang percaya, ada lagi hal yang kita buat, yaitu menggunakan iman kita kepada Kristus. Dengan iman kita akan melawan dan kita akan mengatasi pergumulan-pergumulan kita. Dan kita juga berharap agar kita juga seperti perempuan Kanaan ini. Imannya besar. Besar bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat, tapi karena dia mengenal Allah. Karena dia memberikan dirinya kepada Allah. Dan itulah kita yang mau percaya kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih ketika kami boleh melihat tentang iman yang besar yang hadir di dalam diri perempuan Kanaan ini. Seorang ibu yang memiliki iman yang besar oleh karena ia mengenal Yesus dengan benar. Meskipun ia bukan bangsa Israel. Ia adalah bangsa asing. Tetapi kasih karunia Allah menjadi bagian. Ia mendapatkannya karena ia percaya kepada Kristus yang adalah sumber kasih karunia itu. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami di dalam mengatasi berbagai persoalan-persoalan, khususnya di dalam memerangi akan virus corona, pandemi COVID-19. Yang saat ini terus menjadi tantangan yang mempunyai dampak yang juga kepada masalah ekonomi dan ketahanan bangsa. Kami juga berdoa dengan diberikannya vaksin, kiranya ini juga akan menolong kami untuk lebih kuat. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan pejabat tinggi baik di pusat dan di daerah. Tuhan berkati mereka di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Di kesempatan ini juga ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk mereka yang pada saat ini sedang mengalami musibah bencana alam. Bagi masyarakat di beberapa wilayah, baik itu gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir bandang, longsor. Kami berdoa Tuhan juga menolong untuk daerah-daerah yang terdampak. Daerah-daerah di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan, dan juga di Manado, dan juga di Jawa Timur. Kami berdoa untuk tempat-tempat di mana ini terjadi bencana alam. Tuhan menolong masyarakat yang terdampak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang terpapar dengan COVID-19. Mereka yang dirawat, mereka juga yang diisolasi. Kami berdoa Tuhan menolong mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan agar supaya mereka juga disembuhkan. Termasuk di dalamnya juga kalau ada warga jemaat kami yang terdampak dengan virus corona. Kami berdoa Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Majelis Sinode, Unit Misioner, serta persidangan Sinode GPB yang ke-21, yang di mana Mupel, Jawa Timur menjadi tuan rumah. Tuhan tolong untuk semua persiapan, untuk semua materi persidangan. Kami berdoa supaya semuanya Tuhan juga tolong, khususnya juga dengan pendanaan. Kami juga tetap berdoa untuk warga jemaat yang juga dalam keberadaan mereka, baik mereka yang berduka cita karena orang yang dikasih mereka dipanggil oleh Tuhan. Beri penghiburan dan kekuatan pada mereka. Berdoa juga bagi mereka yang bersuka cita karena mereka merayakan hari ulang tahun mereka. Hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati mereka. Berdoa untuk para lansia, janda, duda. Berilah juga kepada mereka sukacita pemeliharaan Tuhan, agar mereka juga boleh mengalami kasih sayang Tuhan, diberikan sukacita dan juga kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk
mereka yang juga bertugas pada saat ini yang mengisi pelayanan, ibadah keluarga, baik majelis bertugas, baik juga kantoria, dan juga organis, dan tim dari multimedia dan sound system. Tuhan berkati mereka semua. Termasuk juga karyawan, satpam, dan semua unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan menjawab doa-doa kami sesuai dengan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini dalam doa Bapa kami yang Engkau ajarkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat.